Kisah Ashabul Kahfi diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi sebagai pelajaran tentang iman, perlindungan Allah, dan kebangkitan setelah mati. Pada masa dahulu, di sebuah negeri besar, hiduplah rakyat yang dipaksa menyembah berhala oleh Raja Zalim. Banyak riwayat menyebut rajanya bernama Desyut, meski nama ini berasal dari tradisi riwayat, bukan nama yang disebut langsung dalam Al-Quran. Raja itu membangun patang-patang besar di alun-alun. Setiap orang harus datang dan bersujud. Siapa yang menolak akan dipenjara atau dibunuh. Orang tua takut, anak-anak diajarkan menyembah berhala, dan siapapun yang menyebut Tuhan yang esa dianggap pembangkang. Di negeri itu ada 7 pemuda dari keluarga terhormat. Mereka hidup berkecukupan, tetapi hati mereka gelisah melihat kesyirikan. Mereka berpikir, langit, bumi, matahari, dan kehidupan tidak mungkin diciptakan oleh batu yang dipahat manusia sendiri. Satu demi satu mereka bertemu, hingga akhirnya berkumpul di tempat tersembunyi. Di sana mereka mengucapkan keyakinan yang sama. Tuhan kami hanyalah Allah, Rob langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selainnya. Kabar itu sampai ke raja. Ia murka. Para penjaga diperintahkan menangkap mereka dan memaksa kembali kepada penyembahan berhala. Jika menolak, hukuman mati menunggu. Malam sebelum penangkapan, 7 pemuda itu melarikan diri meninggalkan kota. Mereka naik ke perbukitan, melewati jalan berbatu, sampai menemukan sebuah gua. Seekor anjing mengikuti mereka dari kota. Beberapa kali mereka mengusirnya, tapi anjing itu tetap setia berjalan di belakang, sampai akhirnya berbaring di mulut gua. Saat mereka masuk ke dalam, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat dari sisimu, dan siapkan petunjuk bagi urusan kami." Allah mengabulkan doa itu. Mereka tertidur sangat lelap. Tahun berganti tahun. Musim berubah. Kerajaan runtuh dan bangkit. Anak-anak menjadi tua lalu meninggal. Tetapi di dalam gua itu, mereka tetap terjaga dalam tidur. Allah menjaga mereka. Tubuh mereka dibalikan ke kanan dan ke kiri agar tidak rusak. Matahari tidak langsung mengenai tubuh mereka. Siapapun yang melihat dari luar akan takut. Karena tampak seperti mereka terjaga, padahal tidur. Mereka tertidur selama 309 tahun. Suatu hari, Allah membangunkan mereka. Mereka saling bertanya, "Berapa lama kita tinggal di sini?" Sebagian menjawab, "Sehari atau setengah hari." Mereka lapar. Salah seorang membawa uang perak dari kantongnya dan turun ke kota untuk membeli makanan. Ia berpesan agar berhati-hati agar keberadaan mereka tidak diketahui. Namun saat ia menyerahkan uang kepada penjual, wajah penjual berubah. Koin itu kuno dari masa ratusan tahun silam. Orang-orang berdatangan. Mereka mengira menemukan harta karun atau seseorang dari masa lalu. Pemuda itu panik. Ia melihat kota berubah total. Bangunan berbeda. Wajah-wajah asing. Tidak ada istana Raja Zalim. Patung-patung berhala juga sudah tidak disembah. Akhirnya penduduk mengetahui bahwa inilah pemuda yang kisahnya diwariskan turun-temurun. 7 orang beriman yang menghilang di gua. Mereka dibawa kembali ke gua. Dan seluruh penduduk takjub melihat Allah menidurkan manusia selama berabad-abad lalu membangunkan mereka kembali. Dengan itu, Allah menunjukkan bahwa kebangkitan setelah mati adalah benar. Sebagaimana manusia dapat hilang ratusan tahun lalu dibangunkan lagi, begitu pula seluruh manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Setelah kebenaran itu nyata, para pemuda kembali diwafatkan. Gua mereka menjadi tempat yang dikenang generasi setelahnya. Hingga kini, kisah mereka tetap dibaca sebagai pengingat. Iman kadang membuat seseorang harus meninggalkan semuanya. Tetapi Allah mampu menjaga hamba-Nya dengan cara yang tak disangka.